sholat wae cilaka umur sholat sanes ge ilmu tanana sholat oke cilaka mending terus sekalian. Yang kedua adalah pendidikan individu, yaitu menumbuhkan kesadaran, keseimbangan, keyakinan, perasaan, pikiran pribadi dalam ibadah sholat. Kita sama antara pikiran kita, perasaan kita, dan apa yang diperbuat kita. Jadi tidak lain di mulut, lain di hati. Ini pengen interpretasi ibu-ibu karena naon parantos tadi ditayangkan, maka disimpanlah di mana berarti tadi atawis kurang sadayana nu kahijina aya kesusahan anu sakitu pisan rohatana nya dihandapna aya banyak buaya gitu nya terancam dugi ka ayeuna tiasa salamet oke nu nyalametkeun teh ternyata udah ada kadulungan teh. Ibu sadayana karena kajian tematik panggil nanti hapunten nganggo bahasa campur tadi bahasa Sunda terasa kedana bahasa Indonesia. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita mempunyai kajian tematik, maka dari seluruh rangkaian dan terakhir ini sampai sekarang pembahasan kita masih di surah Al-Ma'un yang kita tadi pelajari bersama. Ini saya sudah memberikan poin-pointer untuk tiap ayatnya, ibu-ibu sekalian. Yang pertama dalam surah ayat pertama, Ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin, di slide atasnya, slide seperti ini. Ini arti dari Kemenak ya. Jadi Departemen Agama Al-Quran, Departemen Agama mempunyai tafsir untuk ayat pertama, yaitu diartikan tahukah kamu orang yang mendustakan agama. Lalu yang keduanya, fadzalikal ladzi yadhurrul yatim, maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Sedang ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang-orang miskin. Ayat keempat, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ayat kelima, alladzina hum ala sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Dan ayat terakhir, ayat ke-7, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Ini ada footnote-nya. Yang pertama, sahun, apalagi yatim, ya iada. Terus ibu kepala namanya disebutkan digigir, disir-sir, diharik, begitu, tapi kayak hatena. Karena orang Sundamanya boborah ribuan nyakap sirage mengenal temunan yatim itu adalah orang yang tidak mempunyai ayah tetapi belum balik. Dan kami orang abdi ya terus kita rumah apa jadi sebagian apa lah ya balik saja akan balik. Ada yatim, ada piatu. Kalau piatu itu tidak punya ibu, jadi yatim piatu tidak punya ibu. Mungkin bahasa Sunda disebut nanti pahatu lalis,
yatim tegaduh sepuhna anu orang tua, ibu tegaduh ibu pahatu berarti tegaduh ibu. Tapi upami tegaduh dua anak pahatu lalisnya di mana? Nah, ibu padahal kadang-kadang yatim pahatu, itu hebat orang Sunda. Nah ibu saudara dikit punya ya, tapi sama dengan ngomong agama. Yang kedua, orang-orang yang tidak mempercayai akhirat itu adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi yahudu itu adalah saling mengajak. Jadi ketika kita tidak mempunyai makanan, ada orang miskin di tetangga kita dan kita dipinta tidak punya, maka bukan kita saja yang mempunyai kewajiban untuk menyantuninya, tetapi kita mempunyai kewajiban untuk saling mengajak. Aduh hampuranya tegaduh abdi oge kamu buka aya oge duka aya duka henteu, tapi aya wargi abdi aya tetangga abdi sugana aya hayu urang kadinya. Nah, jadi ada itikat untuk saling membantu meskipun kita tidak punya. Jadi orang mah teu boga, ada orang teu boga gimana? Tapi harus ada itikat untuk untuk saling memberi makan. Nah, itu ibu betapa besar giroh yang Islam ajarkan kepada kita bahwa kita harus memperhatikan saudara kita meskipun kita tidak punya sebetulnya. Nah itu adalah poin yang kita dapatkan dari ayat ketiga dalam tafsir disebutkan seperti itu. Di antaranya tafsir Al-Marugi menyebutkan seperti itu. Dan yang ini ada semacam garis panjang, ini memang ada dibagi dua para ilmu tafsir. Yang pertama ada bagian yang atas, dan yang kedua ini adalah tafsir yang lain yaitu Musallin. Nah ini Musallin ini menceritakan orang itu dalam hal beribadah itu inginnya yang tidak mengeluarkan uang. Sholat itu tidak mengeluarkan uang, tenaga saja. Meskipun kita alhamdulillah kalau untuk sholat harus menggunakan alat-alat sholat itu untuk menutupi aurat kan harus membeli juga ya. Tapi berbeda dengan al-ma'un yang tadi. Kalau zakat kita mengeluarkan. Nah orang-orang dulu, orang-orang jahiliyah dulu yang semasa ada Rasul itu kalau urusan untuk beribadah dengan mengeluarkan uang tidak mau. Makanya ini dipisahkan seperti itu. Nah siapa orang-orang yang celaka dalam sholatnya? Nah sholat wae celakanya. Umur sholat karena sekian ilmu tanah sholat oke celaka mending terus sekalian. Tapi ini kehati-hatian kita. Orang-orang yang sholat juga ada ancamannya. Apalagi kalau untuk sholat, itu mah ancaman besar. Yang pertama adalah sahur, yaitu sholatnya itu lalai. Angkerah jam sebarang. Contohnya kabuk asar teh jam ibu misalnya asar teh duhur dancannya ibu-ibu sadayana keweh rada sakadapri tungtungan teh tongker atuh pasar. Pas ke sholat asar teh sholat duhur teh asar teh ada anu bae apa dilaksanakan. Saha Pak? Nah itu dalam cerita yang ada. Nah ibu-ibu sadayana eta rugi ka sapontos itu padahal keutamaan sholat itu adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya lebih baik. Begitu ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malah di atasan irahnya duhur pada sholat. Semua yang namanya maghrib di atasan ya. Malah di pelarian maghrib depan cepat lah mana. Kayaknya udah ada aja jam. Nah ibu saya betapa besar dalam sholat itu sehingga bahasa yang digunakan adalah yuqimu aqimis sholat. Ngadekeun, membina, bukan membuat, melaksanakan saja. Sama seperti kita membuat rumah ada fondasi, adegeun, ngadegeun di nafasnya seperti. Jadi di atas desa kawaya
Pami orang bade meningkat bumina lelan tilu pondasina pasti bentang. Paminan salah teh unggul asa kitu we cekap. Nah sapertos itu. Pasti ieu ilmu ya. Kembali dina salat mah ibu-ibu sadayana hebat bisa. Tadi dia dingawitan kurang sadayana Adam tos gaduh pahala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh ngalelewe anak gaduh pahala. Dacan orang sadayana dina pereng adan. La ilaha illallah, Allahumma rabba hadhihi da'watika wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasila wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'ada. Urang didinya wah ka Rasulullah. Bini Rasulullah anu bakal naikkeun urang fadilah wasilah wal fadilah. Karena kedudukan anu tinggi sebab kurang sadayana mau tiasa dugi ke akhirat saupami henteu aya Rasul. Nah, jadi wasilahna Rasul yang akan mengantarkan kita ke akhirat nanti. Dacan guys, wudu oge wah saeutik. Kemawi tangtos salat anu sahun tading kengke dina hartos sakenon berbeda, apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan berbeda sama juga. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih akbar daripada Allah. Tapi jaga dua harta sedih kan? Berarti tas kurang lah. Murang kali kedamang sedih kan? Apa ya Allah, nah doa we ke Allah, insya Allah Allah masih bakal masih kuasa. Jadi dina Islam itu seperti itu dina urang sadayana sae, dina hartos karaos alhamdulillah, dina urang sadayana teu raos oge alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Apa teu kahartosnya, tapi urang sadayana eta urang sadayana emut ka Rasulullah anu bakal nyampekeun ku sabar. Bicara HP aduh mana innalillahi insyaallah Allah bakal masihat anu lamun sae oh berarti kena HP ai kalian dari kampir. Nah ibu-ibu sadayana saminya urang sadayana dina mana urang dina amal urang dina lisan urang. Ayeuna dina wisna urang sadayana makan salamet salat bakal nyalametkeun urang. Nu kaduana nyaeta yuraun. Kata salat. Raun itu artinya yaitu ketika kita melaksanakan ibadah harus ada manusia lain yang melihat. Nah, seperti pada bagian foto-foto. Terus itu pami kaya jalma mapan karahayang dipoto karena jalan motor lapan. Nah jadi syaratnya dia itu harus ada orang. Mun orang pada sombong ya di leuweung tengah leuweung sorangan wah urang mah hade ya tuh ya di Palaban di sana aya sasatuan di leuweung. Meskipun bercerita seperti itu tidak bisa dikatakan ria. Walau kalau sombong karena syarat untuk ria itu adalah harus ada orang. Apalagi ya ini harus hati-hati ya. Kalau kita ngupload di Facebook ada orang tidak banyak ya. Upload di status WA. Makan misalnya di rumah makan yang bagus-bagus biasanya masuk di story WA. Kalau kita makan seadanya di rumah pakai angin batu, jangan pakai story WA. Nah ini ya. Jadi harus ada hal-hal yang tadi. Yang kedua adalah pendidikan individu, yaitu menumbuhkan kesadaran, keseimbangan, keyakinan, perasaan, pikiran seperti tadi. Dalam ibadah sholat kita sama antara pikiran kita, perasaan kita, dan apa yang diperbuat kita. Jadi tidak di lain di mulut, lain di hati.